Siang adik-adik. Shalom, apa kabar? Ya, pasti semua baik-baik saja. Ada sukacita? Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Adik-adik, kita bersyukur hari ini berkumpul lagi di tempat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik, pembacaan firman kita di hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yakni Kolose 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-3. Mengawali pembacaan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan indah ini. Kami bersyukur Engkau ada dan dahsyat bagi kami. Engkau menghendaki kami hadir dan kami akan mendengarkan kebenaran firman ini. Berdoalah kami minta kuasa-Mu Tuhan, biarlah kami tidak menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman yang baik dalam kehidupan kami. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan firman kita yang berkepala keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenaan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengatakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kemurahannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang akan, dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman kita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengar firman kita. Adik-adik, kakak mau tanya dulu adik-adik, siapa di sini bawa Alkitab? Ya, pasti ada yang bawa. Siapa sini yang bawa HP? Ya, pasti ada yang bawa HP. Semuanya pasti punya. Oke adik-adik, siapa sini sudah pernah lihat laptop? Ya, pasti. Siapa sini sudah pernah lihat televisi? Pasti. Siapa sini sudah pernah lihat handycam, kamera? Pasti semua sudah lihat. Oke adik-adik, ini kita akan belajar tentang perilaku pola etis yang Kristiani. Perilaku dan pola etis yang Kristiani ini dia mengacu pada tujuan khusus pembelajaran yang terdiri atas dua, yaitu satu, menjelaskan ciri perilaku etis menggunakan teknologi informatika, dan yang kedua, menjelaskan bagaimana kita memberikan contoh perilaku etis Kristiani dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Adik-adik, sebelum kakak masuk ke pokok pembahasan ini, kita ada permainan. Adik-adik, ini ada amplop kosong. Amplop ini di luarnya tidak tertulis apa-apa, tapi di dalamnya ada kartu.
Adik-adik, kartu ini kakak akan siapkan bagi adik-adik, tapi adik-adik harus dibagi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2, karena di dalam kartu ini ada 2. Silakan adik-adik dibagi kelompok, hitungannya mulai dari 1 dan 2 berkelanjutan, 1 dan 2. Oke, silakan dibagi. Ya, 1, 2, silakan 1, 1 cari 1 dan 2 cari 2. Mari masing-masing kelompok kalian mengambil kartu ini dan kalian bercerita tentang kata yang ada di dalam kartu ini. Ya, silahkan. Oke. Dan adik-adik, silakan adik-adik bercerita dengan tulisan yang ada di dalam kartu itu. Kakak memberikan kesempatan kepada adik-adik dengan waktu kurang lebih 5 menit. Selamat berproses. Semangat. Jangan putus asa. Adik-adik sudah tahu kan tadi kakak sudah buka pikiran adik-adik. Apa itu HP? Sudah tahu HP, sudah tahu laptop, sudah tahu kamera. Pasti adik-adik juga hubungkan akan dengan kartu yang ada tulisan di dalamnya. Oke. Setelah itu kita masuk bersama-sama dan kita akan belajar dan menghubungkan kalimat atau kata yang ada dalam kartu itu sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ya. Oke, silakan siap. Sekarang ini kita sudah bisa terima kartu. Adik-adik, di dalam kartu tadi kakak menghubungkan dengan firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Nah, adik-adik, ada kartu yang bertuliskan HP, belajar, dan HP. Ya, ada kartu yang bertuliskan laptop dan membaca. Kakak hubungkannya permainan ini? Ya, ini adalah bagian teknologi informatika yang canggih zaman ini. Dulu kakak dulu itu waktu mau sekolah, kakak dulu itu mau bicara dengan orang tua, mau minta uang, kakak itu tulis surat lama sekali. 1 bulan itu paling lama tuh. 2 minggu tuh paling cepat. 1 bulan paling lama itu. Itu baru sampai di orang tua tangan, belum lagi kirim balik jawaban surat. Zaman sekarang ini beda. Adik-adik, dalam hitungan detik saja punya uang itu sekolah ada tagih, uang sekolah misalnya atau uang kelas misalnya, tinggal telepon papa, beta hari ini kumpul uang Senin, papa beta harus bayar SPP saat ini juga. Pada saat informasi itu sampai, orang tua juga saat itu akan datang dan membayar, bahkan menyetornya. Tapi bersyukur adik-adik, itu adalah kelebihan dari teknologi informatika. Adik-adik, teknologi informatika itu merupakan salah satu alat yang luar biasa canggihnya, yang memang kita harus mengakui bahwa ini adalah era digital. Era digital itu apa adik-adik? Tindih sini, tindih situ, segala sesuatu jadi. Wow, canggih, luar biasa. Apa yang Tuhan ciptakan bagi manusia itu hebat, luar biasa. Dan adik-adik, itulah muncul karena Allah mendorong manusia untuk bisa melakukan dan untuk bisa meningkatkan dia punya kemampuan, keahlian, dia punya prestasi, pengetahuan untuk bagaimana bisa menciptakan teknologi-teknologi canggih. Karena Allah itu ada. Karena Allah itu diciptakan. Lewat siapa diciptakan? Lewat adik-adik, lewat kakak, lewat orang-orang pintar. Itulah yang Allah mendorong adik-adik dan kakak, bahkan kita semua untuk bisa tahu bagaimana menggunakan teknologi canggih, bagaimana punya kemampuan menjadi ahli, menjadi orang yang punya pengetahuan banyak
tentang teknologi canggih dan juga kemampuan menciptakan segala sesuatu. Tapi adik-adik, catatan untuk kita. Kalau Allah sudah mendorong kita untuk hal itu, adik-adik, kita juga harus mampu memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Sesuai dengan perbacaan firman Tuhan tadi, mengutamakan Kristus atau keutamaan Kristus, adik-adik. Memuliakan Tuhan dengan kontribusinya terhadap lingkungan sekolah, memuliakan Tuhan dengan fasilitas dari lingkungan sosial di dalam rumah. Kita muliakan Tuhan. Maksudnya bagaimana adik-adik? Supaya iman kita sebagai adik-adik yang punya Tuhan yaitu Yesus Kristus, iman kita sebagai orang Kristen itu dapat melihat, dapat memandang perkembangan ilmu pengetahuan itu menjadi hal yang baik, bagaimana pengaruhnya yang baik atau tidak. Bagaimana kita bisa tahu ini baik atau jahat, ini boleh atau tidak, itu dengan iman. Justru kita belajar dengan iman segala sesuatu yang ada di hadapan kita lewat teknologi. Misalnya ada HP nih, adik-adik pegang HP, otak-atik tiba-tiba gambar porno. Karena adik-adik belajar di sekolah minggu bagaimana bisa melihat hal itu berdasarkan iman, adik-adik tolak dalam nama Yesus. Dihindari, dihapus, ditolak, diabaikan. Tidak boleh pernah mau mencoba. Kita harus menggunakan, kita harus melakukan, menunjukkan sikap etis dan perilaku kita orang Kristiani seperti itu. Adik-adik, kita harus menggunakan sebagai motivasi yang baik dengan tujuan yang benar. Kalau HP ada begini, jangan pakai untuk PUBG. Game tuh, kalau HP ada begini jangan pakai untuk Free Fire. HP ada begini jangan pakai untuk baku ancam teman, baku maki teman, tidak boleh. Tuhan Yesus marah. Kita harus hidup saling memberikan penguatan. Adik-adik kasih kabar kepada teman di sebelah, halo Andro, apa kabar? Sehat-sehat saja kah? Atau Andre kasih kabar kepada Aldo, halo Aldo, jangan lupa sebentar ketong sekolah, ingatan pergi tempo. Satu kasih ingat satu dalam hal baik, satu kasih dorong satu dalam hal yang jahat, dan dia tolong temannya untuk melakukan hal yang baik. Itu tujuannya, itu kita menggunakan HP untuk motivasi yang baik. Itu bagian sikap kita mempermuliakan Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau bilang buat adik-adik, dengan teknologi yang canggih ini kita bisa belajar, bisa tahu dengan iman orang Kristen, kita bisa tahu ada dua dampak yang terjadi dari perkembangan teknologi informatika ini. Dampak yang pertama adalah dampak positif, dan dampak yang kedua dampak negatif. Kakak mau tanya para adik-adik, siapa sini tahu kira-kira dampak atau pengaruh positif itu apa? Silakan, siapa yang bisa cerita? Pasti adik-adik tahu, adik-adik pasti bisa bilang bahwa kakak dengan HP kau bisa telepon. Iya betul, pintar sekali. Kakak dengan HP kau bisa belajar. Iya betul. Dengan HP kau bisa bisnis online buat jual. Betul sekali. Dengan HP kau bisa tahu bagaimana kau aman atau tidak. Betul. Dengan HP kau bisa tahu bagaimana kita ada sampai saat ini dan tahu dunia ini. Itu dengan HP. Itu adalah dampak positif. Tapi ingat adik-adik, dampak negatifnya juga pengaruh luar biasa. Jangan karena HP kita lupa diri dan kita menjadi budak daripada teknologi canggih ini, lalu kita tidak pernah sadar bahwa kita punya diri ini sudah lelah karena hal itu. Kenapa bisa lelah? Lalu sakit? Karena siapa suruh mau jadi budak HP? Sudah overdosis kan? Itu makanya adik-adik,
Bisa saja gara-gara HP bermain terus, otak-atik permainan kiri kanan, tindis kiri kanan permainan ini, akhirnya mata yang seharusnya Tuhan sudah ciptakan sempurna, sehat, lalu dengan sendirinya adik-adik merusak organ tubuh yang sudah Tuhan ciptakan itu. Mata sakit itu, itu bisa saja radiasi pengaruh sampai ke otak, bisa saja kita jadi orang yang tidak waras karena overdosis itu. Dan adik-adik, satu hal yang paling berbahaya lagi, karena sudah tahu menggunakan teknologi canggih itu, lalu kita tidak mengandalkan Tuhan, bahkan dengan teknologi canggih itu atau mengendalikan dunia. Wow, bahaya itu. Cerita di Cina itu mereka dengan teknologi canggih dong bisa bikin matahari buatan. Di Cina sana dengan teknologi canggih bisa bikin manusia. Padahal itu semua itu palsu. Itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan dan mengendalikan alam. Berbahayanya di situ. Nah adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa menggunakan teknologi canggih kita dengan baik dan benar, dengan menunjukkan ciri-ciri kita yang positif. Firman Tuhan juga mengajarkan adik-adik dan kita sekarang ini bagaimana kita bisa menjadi contoh, bikin akan, menjadi contoh pelaku akan, menjadi contoh orang yang dapat menjalankan akan sikap etis dengan menggunakan teknologi canggih ini, teknologi informatika ini dari sudut pandang Kristiani. Pada saat kita mau chat atau WA, pada saat kita mau main game. Adik-adik, kita buka sama-sama di dalam Amsal 1 ayat 5. Dalam Amsal 1 ayat 5, di situ firman Tuhan mengingatkan bahwa kita buka bersama-sama di kitab Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5 ini jelas bagi adik-adik dan kakak. Bagi ketong semua yang tahu dunia teknologi canggih ini, informatika yang hebat nih. Itu artinya bahwa Allah pun mau, Allah berkehendak supaya katong orang Kristen selalu dan terus membuka diri untuk tidak pernah berhenti belajar. Belajar dan terus belajar. Allah pun mau untuk katong biar sampai rambut putih, katong harus terus mengembangkan katong pun diri ini. Dengan apa? Dengan akal budi yang sehat, dengan pola pikir yang positif. Itu Allah pun mau. Jangan sampai katong salah menggunakan ini dengan cara dan motivasi yang salah. Sikap orang Kristen itu harus terus belajar, harus terus mengembangkan diri, harus terus membuka diri untuk tidak pernah berhenti belajar. Itu orang Kristen harus begitu. Belajar apa? Belajar untuk mengembangkan diri dengan akal sehat, pikiran yang sehat, dan takut akan Tuhan. Itulah yang Allah mau berikan per katong. Supaya apa? Supaya adik-adik dan kakak menghasilkan teknologi, ilmu teknologi yang canggih itu. Dan oleh karena itu adik-adik, katong harus terima perkembangan dunia ini dengan dasar iman. Kita harus terima perkembangan dunia ini dengan dasar iman. Jadi apapun teknologi manusia, masa kini, masa yang akan datang, harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu kakak ceritakan tadi itu adik-adik. Ya, sampai di sini siapa yang mau bertanya?
Hmm. Oke adik-adik, kakak berpikir sampai di sini Ketum punya cerita singkat tentang bagaimana menggunakan HP, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang mencirikan atau menjadi contoh yang baik, menjadi orang yang sukses, yang melakukan segala sesuatu, belajar, terus mengembangkan diri dengan dasar imannya dan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, mungkin sampai di situ perjumpaan kita di hari ini. Harapan kakak, adik-adik akan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dalam hidup adik-adik, bukan sekarang ini saja, tapi dimanapun adik-adik ada, di sekolah, di rumah, di lingkungan adik-adik, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik jangan lupa ya, kita nanti punya ada ayat hafalan. Ayat hafalan itu kita buka sama-sama dalam Kolose 1, Kolose 1 ayatnya yang ke-17. Adik-adik ingat ya, ayat hafalan ini nanti akan menjadi tagihan kakak pada waktu tunas dan atau pada waktu sekolah minggu depan nanti. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kolose 1 ayat 17 merupakan ayat hafalan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk kita punya materi hari ini. Tepuk tangan untuk semua punya kehadiran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan persembahan ini akan diberikan dengan melakukan bersama-sama lagu bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Engkau yang sudah memberikan kami waktu untuk melafazkan segala pujian kami, memberikan kami waktu untuk duduk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Kami tahu Tuhan apa yang kami pagi ini akan menjadi bagian kami dalam kehidupan pertumbuhan iman kami. Berkatilah semua kami Tuhan agar kami menjadi berkat dan kami pun juga dipakai oleh Allah dalam segala zaman dan umur kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin.